Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM 19026042, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM 19026042, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mata kuliah preservasi dan konservasi. Langsung saja, materi yang pertama yaitu peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Dan selanjutnya itu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena kena debu serta goresan. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Selanjutnya fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka untuk menjaga sebuah buku yang sudah lapuk dan rusak. Pustakawan seharusnya meminjamkan bahan pustaka yang sudah difotokopi kepada pemustaka perpustakaan. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Selanjutnya itu syarat yang diperlukan bagi tinta. Yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Yang keempat, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Selanjutnya yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Menambah. Cara untuk menambah bahan pustaka. Yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Selanjutnya, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Selanjutnya, oleskan perekat pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Selanjutnya yaitu letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang. Kertas penambal yang di luar bagian berlubang dikikis, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan. Selanjutnya yaitu menyambung. Cara dalam menyambung bahan pustaka. Yang pertama, pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Selanjutnya, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Selanjutnya, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trackpen yang telah dicelupkan dalam air. Selanjutnya, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Selanjutnya, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Selanjutnya, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati, oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat. Letakkan kertas di antara dua lembar kertas menyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Selanjutnya itu penjilidan. Penjilidan dibagi menjadi dua bagian, antara lain dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Penjilidan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas, ataupun nomor halaman yang tidak berturut lagi sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Nah, selanjutnya ada berbagai teknik dalam menjilid buku, diantaranya jahit. Pertama, Anda harus tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum pahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas, setengah inci dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Yang kedua, menjilid dengan pita. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat, dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku, biasanya sisi kiri dan halaman ditumpuk. Selanjutnya, menjilid dengan staples.
Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan ditumpukan, halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman dan menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang berkerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan untuk melintasi lawan klip. Selanjutnya professional binding. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat, tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Selanjutnya itu penyiangan atau wedding adalah kegiatan pemindahan, penarikan, pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau tempat penyimpanan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Selanjutnya tujuan dilakukan penyiangan yaitu yang pertama menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, yang kedua menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau self space, yang keempat mempercepat proses temu kembali, yang kelima agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, up to date. Yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, 1991-235, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Selanjutnya pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka dilakukan dengan alih bentuk dokumen atau ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Selanjutnya alih dokumen. Bentuk mikrofilm. Mikrofilm atau mikrotografi ialah bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang menggunakan itu ada dalam berbagai ukuran. Misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, 35 mm, bahkan 75 mm. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan, yaitu melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah, menyelamatkan koleksi yang sudah atau rusak, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dari koleksi langka, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk, menghemat uang dalam pengiriman, mengurangi kerusakan, serta menggantikan interlibrary lain. Selanjutnya CD-ROM atau Compact Disc Write Only Memory. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Adapun keunggulan CD-ROM, yang pertama memiliki data besar, memudahkan penelusuran literatur, memudahkan pembuatan katalog, tidak menggeser kedudukan pustakawan, membantu pustakawan, serta mempercepat penerbitan di Indonesia. Adapun prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Selanjutnya yaitu keuntungan alih media. Mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, ketemu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambil keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan proses dalam penjelidian. Sebelum masuk ke prosesnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau memberitahu teman-teman semua alat dan bahan apa saja yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah bag warna hitam, yang kedua ada pisau cutter, yang ketiga ada roll besi, yang keempat ada klip, yang kelima ada gunting. Selanjutnya itu ada kertas jilid serta plastik mika.
Dan tentu saja harus ada kertas atau bukan jilid. Langsung saja, sebelumnya di sini saya telah mengklik 3 bagian di atas ini. Lalu langsung saja kita mempraktekkannya. Alangkah lebih baiknya agar tidak ribet, kita harus menyesuaikan posisi kertas jilid serta kertas kita ini agar tidak berpindah posisinya. Kita klik ulang. Kita klik ulang menjadi 3 bagian lagi. Lalu kita lakban. Lalu kita potong bagian yang tersisa. Karena tidak mencukupi, kita akan melakukan kembali. Lalu kita potong bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang berlebih. Nah, jadilah seperti ini. Penutupan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.